Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat mempelajari kembali tentang matematika kelas 12. Materi pada kesempatan ini adalah materi kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu kumpulan objek dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi di sini ini perlu diperhatikan, ini tulisan yang merah ini tidak memperhatikan urutannya. Jadi pada kombinasi ini urutan tidak diperhatikan. Sedangkan pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari permutasi. Nah, permutasi urutan diperhatikan atau kita dengan memperhatikan urutannya. Jadi itulah perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau pada kombinasi urutan tidak diperhatikan, sementara pada permutasi urutan diperhatikan. Ini rumusnya. Jadi banyak kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Jadi N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Contoh soal. Di sini tentukan nilai dari 6C3, 10C3, 10C7. Nah, kita jawab yang A. 6C3 sama dengan, nah berarti di sini N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Rumusnya kan N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurang 3 faktorial. Berarti di sini 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 dikurang 3 faktorial. Sama dengan, nah di sini 6 dikurang 3 adalah 3, ada faktorialnya 3 faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang karena di sini di dalam penyebut ada 3 faktorial, maka yang pembilang yang angkanya lebih besar dari yang di bawah, yang penyebut ini kan 6, di sini 3 faktorial, maka 6 faktorial itu diubah menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1, sehingga 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Ya, hasilnya 20. Ini 20. Yang B sekarang 10 faktorial 10C3 10C3. Hasilnya 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 dikurang 3 faktorial. 10 kurang 3 faktorial adalah 7 faktorial. Nah, maka pembilang di sini yang 10 faktorial diubah menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. Sehingga dapatkan 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Nah, begitu pula untuk yang C. Perhatikan. Nah, yang C silahkan diamati, dipelajari sendiri ini. Kita lanjut dengan soal yang selanjutnya ya. Tentukan nilai P dari P plus 1C5 sama dengan 3 kali PC3. Kita jawab P plus 1 kali P plus 1 C5 sama dengan 3 kali P C3. Nah, di sini ubah ke dalam bentuk rumus kombinasi. Sehingga didapatkan
P plus 1 faktorial dibagi P plus 1 dikurang 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 3 kali P faktorial per P dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, di sini perlu diperhatikan P plus 1 C5 berarti di sini N-nya adalah P plus 1, R-nya adalah 5. Sedangkan untuk yang di ruas sebelah kanan, N-nya adalah P, R-nya adalah 3. Maka gunakan rumus ya dari kombinasi. Nah, selanjutnya kita selesaikan. P plus 1 faktor itu artinya P plus 1 kali P dikurang 1 kali P dikurang 2 kali P dikurang 3 kali P dikurang 4 kali P dikurang 5 dan seterusnya. Nah, karena di penyebutnya ada P dikurang 4 faktorial, maka di sini cukup sampai P dikurang 4 faktorial. Lanjutkan, yang 5 faktorial diubah menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Karena di ruas kiri ada 3 faktorial penyebutnya. Ya, jadi biar sama ini ya. Nanti kalau penyebut nanti bisa dikalikan sama-sama dengan 3 faktorial. Kita lanjutkan. Nah, yang ini yang 3P faktorial diubah. Ya, diubah menjadi, jadi di sini kan 3 kali P faktorial. Nah, di sini P faktorialnya diubah menjadi P kali P dikurang 1 kali P dikurang 2 kali P dikurang 3 faktorial. Dibagi P dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya. Nah, itu. Jadi yang ini kenapa hanya sampai P dikurang 3 faktorial? Karena penyebutnya ada P dikurang 3 faktorial agar bisa dibagi. Kita lanjut. Nih. Ya, bagi ini P dikurang 4 faktorial dibagi P dikurang 4 faktorial 1. Ya. Lalu pada penyebut ada 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial. Masing-masing ruas ya kalikan dengan 3 faktorial. Nah, yang ini nih. Ya, 3 faktorial kalikan dengan 3 faktorial. Semuanya ruas kiri kalikan 3 faktorial, ruas kanan pun kali 3 faktorial. Sehingga menjadi 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ruas kiri, ruas kanan pun 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ini tidak saya tuliskan perkaliannya ya, agar kalian bisa berpikir. Kita lanjut. Tadi sudah dikalikan kan? Jadi ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kalikan 3 faktorial sehingga di sini jadi 1. Nah, hasilnya adalah tinggal 5 kali 4 20. Ya. Lalu yang ini perhatikan nih, kan ada P kali P dikurang 1 kali P dikurang 2. Di sini ada P kali P dikurang 1 kali P dikurang 2. Dibagi dengan masing-masing ruas dibagi dengan P kali P dikurang 1 kali P dikurang 2. Di sini pun sama dikalikan dengan dibagi dengan P kali P dikurang 1 kali P dikurang 2. Jadi ini artinya kalau kamu kan suka mencoret, ini sama coret, ini sama dicoret, tapi jangan yang begitu ya, dibagi itu artinya. Sehingga hasilnya P ditambah 1 kali P dikurang 3 per 20 ya. Nah itu, lalu di sini karena tadi 3 faktorial sudah dikalikan dengan 3 faktorial tadi. Jadi ruas kiri kalikan dengan 3 faktorial, luaskan 3 faktorial jadi 1. Hasilnya berarti tinggal 3, hasilnya 3. Ya. Sehingga didapatkan P kuadrat dikurangi 2P sama dengan dikurang 3 sama dengan 60. Lalu P kuadrat dikurang 2P dikurang 63 sama dengan 0, faktorkan. Ya, jadi P kuadrat dikurangi 2P dikurang 63 sama dengan faktorkan. Hasilnya adalah P sama dengan 9 atau P sama dengan negatif 7. Nah, yang negatif 7 tidak memenuhi. Karena kalau disubstitusikan ke sini tidak boleh. Negatif 7 tambah 1 adalah negatif 6.
negatif 6 tidak boleh di sini. Ya, itu. Kita lanjutkan. Dari 10 orang pemain bulu tangkis akan dibentuk pasangan pemain ganda. Ada berapa pemain ganda yang dapat dibentuk dari 10 orang tersebut? Kita jawab. Nah, berarti di sini N-nya adalah 10. R-nya berapa? Ada di sini keterangan di sini pasangan pemain ganda. Pemain ganda, kalau ganda berapa orang di sini? 2, ya, 2. Jadi N-nya adalah 10, R-nya adalah 2. Sehingga didapatkan 10C2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 dikurang 2 faktorial. 10 kali 9 kali 8. Nah, di sini kenapa kali 8 faktorial? Karena pada penyebut ada 10 dikurang 2 faktorial adalah 8 faktorial. Pembilangan cukup sampai 8 faktorial nih. 8 faktorial agar bisa dibagi dengan 8 faktorial. Pak, bagaimana kalau mau dituliskan misalnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Silahkan, boleh. Silahkan. Ya. Silahkan. Hasilnya adalah 45. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Ini soal UN tahun 2016. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Tetapi soal nomor 7 sampai nomor 10 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah A10, B15, C20, D25, E45. Nah, kita perhatikan jawabannya. Karena mengerjakan soal ujian tidak perlu memperhatikan urutan, maka diselesaikan dengan menggunakan cara kombinasi. Jadi urutan tidak diperhatikan ini, berarti gunakan kombinasi. Nah, karena soal nomor 7 sampai dengan nomor 10 harus dikerjakan, berarti ada berapa soal itu? Ada 4 soal. Maka banyak cara memilih 8 dari 10 soal adalah 10 dikurang 4, C 8 dikurang 4 sama dengan 6C4. Lalu rumus dari kombinasi 6C4 adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 dikurang 4 faktorial. Sama dengan ini 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 15. Itulah pembelajaran kombinasi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.